habis. Kini saatnya kita masuk ke huruf vokal. Hore! Wah, 大家都很棒，你们都很快耶。好，那我们继续看 huruf vokalnya. Yang pertama A, 然后 O, E, ya. Sampai sini dulu. Ini adalah huruf vokal yang benar-benar tunggal. A, O, E, ya. Tuh, misalnya A. Kemudian dilanjutkan dengan huruf vokal yang meluncur. Meluncur itu maksudnya apa? Yang bagaimana ya menjelaskannya? Meluncur maksudnya berpindah dari satu huruf vokal ke huruf vokal yang lain. Misalnya I, A, AU, O. Kemudian sampai sini dulu ya. I, A, AU, O. Misalnya kita lanjutkan dengan huruf vokal yang diakhiri dengan, saya tidak bisa bilang ini konsonan lagi ya, karena ini adalah termasuk satu kesatuan huruf vokal, yaitu an, en, dan eng, dan kemudian an, en, ang, eng, ya. Saya. Oke. Selanjutnya nih ada yang merah-merah nih. Yang merah-merah nih maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah yang merah-merah ini dia adalah huruf konsonan lagi. Kita sudah selesai ngomong konsonan, sekarang huruf vokal ya. Dia adalah huruf vokal yang bisa membentuk huruf vokal gabungan. Nah, mulai dari sini dan seterusnya, ini adalah yang disebut dengan huruf vokal gabungan. Kenapa? Nah, ini, perhatikan. Cuin fuhaunya terdiri dari 2 bentuk. Ya, nah, saya mulai dari yang huruf vokal tunggal dulu, yaitu I. Ini adalah I. Kemudian ini adalah U. Ini adalah I. Ya, I. Nah, saya tahu melafalkan I ini adalah yang paling susah. Melafalkan I itu adalah pelafalan yang susah. Kenapa? Karena I adalah pelafalan yang sebenarnya lidahnya seperti huruf I, tapi bibirnya seperti huruf U. Ayo, gimana tuh? Ya. Jadi, bayangkan teman-teman mengucapkan huruf I. Coba praktekkan masing-masing ya. Teman-teman mengucapkan huruf I, tapi kemudian, tuh, 是下雨的雨, ya. Ya, bayangkan teman-teman, coba praktekkan sendiri teman-teman mengucapkan huruf I dengan bibir yang tersenyum ya, I. Kemudian kalau bibirnya dimonyongin tapi tetap ngomong I gimana? I. Perlahan-lahan bibirnya monyong. Nah, jadilah huruf ini. I. Bisa? Latihan sendiri ya. Bagaimana melafalkan I. Dan how? Oke. Bisa ya. Nah, ketiga huruf konsonan lagi. Ketiga huruf vokal ini adalah huruf vokal yang bisa bergabung, ya. Misalnya I digabung dengan A menjadi iya, ya, iya. Misalnya, nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, I
huruf vokal I dan huruf vokal gabungan apapun yang dimulai dengan I hanya bisa bergabung dengan konsonan C atau C atau C. Nah, misalnya jia, jia ren de jia, 大家知道家人吧？家人的家，所以是鸡 ditambah ya. Jahe, ciang, ya. Ciang itu lain lagi. Ciang adalah gabungan dari i ditambah ang. Nah, di sini. Ciang. Terima. Ya, jadi ini adalah gabungan dari i dan a membentuk ia, yo, ye, yai, yao, yo, yen, yin, ya. Kemudian yang dan ing. Ya, jadi bisa kelima. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kenapa huruf binginnya ada dua baris seperti ini, ada YA dan YA. Nah, perhatikan baris yang pertama yang menggunakan huruf Y, artinya dia bisa berdiri sendiri sebagai satu kata, tanpa bergabung dengan huruf konsonan. Ya, yo, ye, yai, yao, yo, yen, yin, yang, ying. Ya. Sedangkan yang tanpa huruf Y ini seharusnya bisa saya tambahkan strip nih di sampingnya. Untuk menunjukkan apa? Dia harus bergabung dengan huruf konsonan. Ya, seperti ini. Maksudnya dia misalnya bergabung dengan si menjadi xia. Ya, xia yu de xia. Misalnya yao. Misalnya yao digabungkan dengan pe menjadi piao. Piao liang de piao. 这样可以吗？明白吗？ Saya. Oke. Jadi ini adalah huruf vokal gabungan yang berasal dari i semuanya. Ya, ada ya, yo, ye, yai, yao, yo, yen, yin, yang, ying. Saya. Ying sendiri adalah gabungan dari i dan eng. Ying. Sedangkan in, perhatikan ini, adalah gabungan dari vokal i dan en. Ini di sini en. Dui, ying. Oh. Oke, kita lanjutkan dengan vokal gabungan yang dimulai dari u. Ya, perhatikan. U. Ya. Nah, ini adalah wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Ya. Jam tangan. Apa maksudnya jam tangan? 对，就像我的我，就是这个，呀，
Jadi apa sekali lagi maksudnya ada 2 baris pinyin? Maksudnya adalah pinyin yang di baris pertama dia bisa membentuk satu kata sendiri tanpa bergabung dengan huruf konsonan yang ada di atas yang sudah kita pelajari tadi. Ya, wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Sedangkan huruf vokal, hanya pinyin vokal yang ada di bawah ini, dia harus bergabung dengan konsonan hanya pinyin yang di atas ini tadi. Misalnya, wa, ya, wa, ya. Misalnya digabung dengan sh, ya, digabung dengan shi, jadi shua, ya atau shua, sikat gigi ya, shua ya atau shua. Ya, misalnya wo digabung dengan ci, jadi cuo, ya. Kalau dia berdiri sendiri ya seperti wo, woman, wo, ya. Kemudian ini wai, wei, wan, wen, wang, ong. Nah, kita lanjutkan dengan y, ya, vokal gabungan yang menggunakan y. Ada yue, ya, digabung dari y dan e, ya, gabungan dari y dan e, ya, yue, ya. Kemudian ada yuan, gabungan dari y dan an, ya. Kemudian ada yun, gabungan dari y dan en. Kemudian ada yong. Oke. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang atas dia bisa berdiri sendiri, yue, yuan, yun, yong. Nah, yang bawah mereka harus bergabung dengan apa? Yang tadi sudah saya bilang, hanya bisa bergabung dengan ci, ci, si. Ya, jadi jue, misalnya gabungan dari ci tambah yue jadi jue, jue de, jue, 感觉的觉，呀，学习的学，西 tambah yue, ya, kemudian yuan, misalnya si digabung dengan yuan menjadi xuan, 选择 pilihan, ya, kemudian yun, ya, misalnya qi digabung dengan yun menjadi chun, chunzi, rok, ya. Ini dia misalnya bergabung dengan qi, qiong, miskin, qiong itu miskin. Oh. Nah, ini ada pengecualian. Nih, perhatikan. Perhatikan cuin fuhao-nya ya. Cuin fuhao ne digabung dengan vokal y. Dia menjadi ni. Nah, perhatikan ketika menulis hanyu pinyin-nya, jangan lupa titik 2-nya ditulis. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Y. Ya. Ketika menulis cuin fuhao, dia cuma punya satu bentuk. Nah, penulisan hanyu pinyin ku yang. Ketika